kenapa kamu senyum-senyum, Nin? Ih Kak, ada tau gak sih, masa ya BTS tuh mau diundang Kak ke Grammy. Padahal kan kemarin kan baru aja diundang ke American Music Awards. Terus aku jadi mikir kalau misalnya sekarang K-pop tuh keren-keren banget Kak. Kayaknya ya, Iya, keren-keren udah ya. menang di ajang penghargaan Amerika, coba itu. Biarpun BTS yang menang, sebenarnya sih aku pengennya Blackpink ya. Oke. Tapi emang keren-kerennya mereka itu dari awal nih, Nin. Dari awal mereka trainee, kan mereka udah jadi ditempa habis-habisan tuh pas lagi Iya mudanya. sih. Tuh makanya jadinya sebenarnya just a matter of time. Asik. Iya, mereka tuh bisa jadi artis terkenal. Gitu. Setuju kan kamu? Setuju sih Kak. Nah, tapi bukan berarti mereka nggak punya skandal. Jangan ngomongin skandal Kak, aku jadi Kenapa? sedih. According to a report by Dispatch released on February 24th, G-Dragon and Jennie are dating. Their dates took Lucas was place in even said GD's to be house. bisexual, dating boyfriend. Nah, tapi jangan khawatir juga. Sebenarnya di belakang artis-artis K-pop ini, mereka udah punya agensi yang besar-besar. Iya. Contohnya nih, kayak GD sama Jennie, mereka kan dari YG Entertainment. Iya. Gitu. Si gede Begitu banget kelihatan nih, agensi. begitu ke up skandalnya mereka pacaran, langsung tuh Langsung YG rame. kan. Terus yang terakhir, Siapa ingat tuh? nggak Lucas? Ya Allah Kak, sedih. Iya, yang dia kena skandal Iya. juga kan, SM Entertainment kan Jadi langsung nggak ngeluarin update tuh. lagi tuh Lucas gara-gara skandal itu. Makanya. Banyak sih sebenarnya, nggak cuma itu doang. Iya sih Kak, kalau misalnya dipikir-pikir ya, BTS tuh juga ada big hit di belakangnya. Kalau misalnya mereka kena isu, terus langsung deh di up isu-isu yang lebih positif. Terus kalau misalnya kayak gitu kan agensi tuh sebenarnya pinter banget, harus bisa handling krisis karena mereka harus menetralkan situasi dengan yang lebih positif. Benar-benar. Jadi begitu ada yang negatif, mereka langsung timpa lagi pakai isu Iya, positif. makanya. Gitu. Jadinya berimbang ya. Soalnya nih, kalau menurut aku sih, jadi agensi-agensi di sana itu sadar betul bahwa K-popnya mereka itu adalah brand. Iya Gitu. Jadi mereka tuh yang merepresent perusahaannya. Gitu. Jadi apapun yang terjadi itu si brand itu harus dijaga banget. Nah, kita tuh banyak tahu Anin contoh-contoh kasusnya nih. Apa Misalkan aja nih tuh? kalau aku sebutin ya. Yang pertama kayak kasusnya bullying. Tuh, beberapa kan ya, kita nggak perlu banyak nyebutin banget lah. itu Kak, jangan disebutin satu-satu, capek. Iya. Nah, kalau misalkan bullying itu kan melibatkan banyak pihak. Jadi didatengin tuh semuanya pihak-pihak yang yang bersengketa itu didudukin jadi satu, mereka damaikan. Temuin malah. Oke. Itulah agensi gunanya. Nah, kemudian kalau misalkan ada skandal-skandal tertentu, agensi ngeluarin press release juga loh, jangan salah. Jadi iya nggak sih. cuma di Indonesia Iya ya. doang gitu. Jadi di sana tuh mereka ngeluarin press release juga, ngedudukin juga atau ngubungin juga banyak media-media online. Jadi dikasih tuh rilisnya, terus habis itu mereka up juga di sosial medianya, misalkan di sosial medianya artis-artis yang kena skandal itu, atau di sosial medianya si agensi itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir juga nih, ada salah satu video klipnya Blackpink. Oh, oke. Tahu kan? Tahu dong yang itu tuh pasti Yang itu lah. Nah, jadi begitu ditayangin di satu negara, ternyata mereka kena kecam, soalnya di salah satu scene-nya itu ada salah satu simbol keagamaan. Langsung deh tuh agensi gercep, langsung dihapus itu scene-nya, diganti lagi, di-up lagi di YouTube. Keren nih kalau dipikir-pikir ya. Iya, keren sih Kayak emang. kita kalau ngurus klien nggak sih Kak, bibit bebet bobot tuh harus dipikirin semua Kak biar puas. Iya, emang. Nah, si agensi itu pun dari bibit-bibit bobot itu sebenarnya mereka udah pikirin loh. Jadi dari awal mereka menseleksi mereka jadi trainee. Jadi sebelum jadi trainee itu udah diseleksi dulu. Oke. Ini sebenarnya masalah ribet tuh ya. mereka di tracking dulu. Itu di tracking sama kayak kita nge-track klien gitu. Iya, latar belakang Kak, ada overview. Overview. Nah, jadi kayak gitu juga nih, overview si artis ini kayak gimana gitu kan. Terus habis itu mereka itu rekam jejaknya selama SD, SMP, SMA itu pernah nggak terlibat Harus satu kasus. rapi gitu ya. Banget, harus apik, harus rapi. Kemudian begitu mereka udah di-up, nah itu jadi brandnya, image-nya itu biar jadi bagus. Nah, kalau misalkan orang-orang Korea itu senengnya image-nya itu K-pop idol yang innocent, polos, gimana gitu ya Kak. Iya, yang 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby Tapi kalau
kalau misalnya kayak gitu kita tuh harus sebenarnya ngelindungin brand identity-nya mereka juga nggak sih? Kayak kita udah nangis Bombay, kita tuh ngelindungin mereka sebagai grup dan sebagai idol juga, Kak. Iya benar-benar. Nah, sebenarnya nih si industri K-pop ini adalah industri yang diciptakan nih antara si pemilik agensi sama permintaannya masyarakat Korea. Jadi permintaan masyarakat Korea itu sebenarnya mereka butuh Sesuai request gitu ya. Iya, jadinya. mereka butuh sesuatu terus diciptakan deh nih gitu. Jadi ada supply sama ada demand gitu. Ini industri kan kayak Iya, gitu. iya. Nah, tapi si agensi ini pun nggak cuman menciptakan gitu, tapi mereka juga memelihara. Misalkan tuh idol-idol tersebut mereka dikasih fasilitas. Ya kamu tahu kan kalau fasilitas, iya kasih apartemen, kasih mobil, Tahu, Kak. iya kasih Iri credit nggak? card gitu kan. Kita aja belum dapet, Kak. Makanya. Jangan gitu dong. Nah, terus abis itu mereka dikasih perlindungan hukum juga. Dan yang paling terakhir, yang paling penting nih sesuai sama bidang kita, mereka dikasih juga strategi komunikasi. Aduh, enak banget sih, Kak. Jadi mereka tuh di belakangnya ada PR-nya pasti yang jago-jago. Udah terlindungi ya, Kak. Sekarang kita tuh mendingan jadi PR atau jadi K-pop idol, Kak? Enggak tahu, kamu maunya jadi apa? Pengennya sih jadi K-pop idol, Kak, biar bisa ketemu apa ganteng. Kalau gitu aku juga mau.